rilisnya, kemudian ada tahunnya, kemudian ada judul detailnya, titel daripada jurnal itu, kemudian ada nama jurnal kalau dia jurnal. Nah, kemudian ada yang berpikir begini, saya tidak tahu kalau penelitian sejarah ya. Jurnal internasional itu kalau mau cepat publish, salah satunya adalah harus referensi daripada jurnal kita itu adalah lebih banyak adalah jurnal. Biasa dibilang 80% harus jurnal. Kalau 80% harus jurnal, pasti diterima. Alhamdulillah ketika saya mengirimkan jurnal ini beberapa kali jurnal internasional, alhamdulillah tidak ada yang ditolak. Tidak ada yang ditolak karena persoalan tulisan isinya. Tapi yang pernah satu kali ditolak persoalan ya, fokus daripada skop daripada jurnal yang itu. Dulu pernah saya masukkan di jurnal tersebut, ternyata jurnal itu di blacklist oleh Dikti, tahun 2020 sudah di blacklist, tahun 2018 ya masih di 4. Saya memasukkan lagi jurnal itu dengan skop yang sama, ternyata dia pindah, dia jawab saya skop lagi ya lolos. 1 bulan saja sudah publish. Jadi saya juga alhamdulillah artikel saya belum merasakan ditolak dengan catatan ini tidak konsisten, ini tidak bagus tulisannya, tidak ada begitu, tidak pernah ditolak seperti itu. Paling hanya dibilang pernah itu tulisannya harus dikurangi 3.000 kata, begitu. Ya ada jurnal begitu. Saya punya kemarin begitu dia bilang tulisannya harus 3.000 kata. Wah, coba. Jadi itulah namanya gaya selingkuh. Nah, kemudian referensi tidak lengkap. Nah, itu tadi referensinya tidak lengkap. Ada di citasi, di daftar pustaka tidak ada. Kemudian kalau kita menggunakan file biasa tanpa manajemen file, ketika kita mau cari daftar pustaka itu agak repot kita. Apalagi kalau laptop kita penuh dengan file-file, stres kita mencari. Tapi kalau ada manajemen file, gampang. Nah, kemudian gaya selingkuh. Artinya kalau kita mau nulis suatu tulisan ke artikel mana, kita lihat dulu stylenya apa, formatnya bagaimana. Itulah yang disampaikan Pak Rahim tadi, template-nya. Kita lihat template-nya. Kalau kita menulis suatu tulisan, nah, seperti kita di FPP ada namanya panduan skrip. Panduannya skrip itu yang kita lihat. Sepele memang, tapi harus kita ikuti. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada mahasiswa, sepele tapi harus diikuti. Ya. Kenapa? Kalau ada mahasiswa mengcopy, nah ini biasa pengalaman saya kemarin, kebetulan saya pernah membimbing bersamaan ini, FKM Unismu, FKM Unpad, Stikes Widya Nusantara, atau Stikes Indonesia Jaya, sama-sama kesehatan masyarakat. Biasa saya dapat begini, skripsi dari Unpad dipakai sama Unismu. Nah ini contoh ini, tapi memang contoh yang benar ya, saya tidak mengada-ngada supaya jadi pelajaran bahwa ketika kita menulis sesuatu harus kita lihat dulu gaya selingkuhnya bagaimana, supaya kita tidak selingkuh. Artinya selingkuh mengambil punya orang yang bukan milik kita. Dan inilah yang terjadi selama ini. Nah, saya biasa ya tidak pede sama kalau menulis mengambil punya orang ya. Kemudian ya tentu kalau kita mau bagus ya tentu ada referensi manajemen, ada manajemen referensinya. Ya. Kemudian yang jadi masalah itu adalah kita diminta referensi abdan. Nah, biasa mahasiswa itu dia bilang tidak ada Pak, sulit Pak. Ya. Kenapa biasanya? Karena harus dibayar. Ya. Tadi itu menarik dan saya sudah pernah lakukan itu, ada di Skyhub tadi. Itu ada jurnal internasional yang tidak bisa kita buka. Ya biasanya berbayar. Perhaps ya kan begitu. Ya. Ya berbayar ya. Nanti harus kita kirimkan dolar baru dia mau bisa dibuka itu jurnal. Tapi dengan Skyhub, SJI Book ya. Nah, kemudian setelah kita klik itu SJI Book, ya kalau bisa sebentar kalau ada waktu kita buka. Kemudian ada tulisan kayak bahasa apa itu, ya klik-klik saja itu. Nah, ketika kita klik, baru kita masukkan dia punya link atau doi yang publikasinya kurang tadi. Bidang kita biasa kurang, pas kita klik, tidak ada jurnalnya. Ya. Saya juga biasa dapatkan begitu. Ya tinggal saya akalilah tambah keyword yang lain, apalagi yang berkaitan dengan artikel itu. Ya. Kemudian jurnal bebas harus
dari jurnal Predator. Saya tulis pertama Mendeley karena bukan saya memberi materi. Pada awalnya ini saya menulis EndNote juga. Tapi sekarang orang familiar dengan Mendeley. Ya, katanya murah. Nanti tadi juga saya di WA sama Pak Robi, ada cara yang terbaik dan termudah, pokoknya termurah lah dalam menggunakan Mendeley. Ya, cuma saya tidak bisa saya sampaikan tadi. EndNote saya tidak bisa rubah lagi karena sudah saya pakai. Kalau saya rubah lagi kemudian Mendeley, belajar ulang saya. Walaupun saya sudah beberapa kali juga pelatihan Mendeley, termasuk sama Pak Rodi ini, makanya saya minta beliau menyampaikan materi karena sudah beberapa kali saya mengikuti pelatihan Mendeley dari Pak Rodi. Ya, kalau EndNote pertama saya ikuti EndNote ini waktu saya pelatihan di Aceh. Ya, tapi saya jarang pakai ini, yang saya pakai saja karena saya cukup bagus. Tapi biasanya saya cocokkan apakah jurnal yang saya ambil ini adalah ada di Sinta atau tidak. Nah, tapi kalau hanya untuk tulisan biasa, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mengalami masalah tentang referensi yang ada di tulisan saya. Ya, oke. Saya kira ini, nah ini, ya kalau ini filenya, ini file saya ini 1000 ini. Kalau begini, tidak ribuan file kita bikin begini, waduh habis penuh log kita. Ya, tapi kalau kita menggunakan ini solusinya ada Mendeley, ada EndNote, ada BibTeX. Ya. Nah, ini juga biasa ada pilihan kalau buku yang kita biasa ada pilihan itu mau pilih di citasi dalam bentuk apa, BibTeX atau EndNote atau Mendeley. Ya. Nah, ini misalnya ini referensinya 1073. Ini yang ada di EndNote saya. Kalau saya dibaca ini semua ya. Jadi ini adalah file-file. Ya, saya kira ini bagaimana cara mengatur. Jadi bisa bikin grup di sini, misalnya tulisan kita yang artikel 2021, ya, kita bikin grup. Kemudian muncul di sini nama-nama tadi itu yang ada. Ini ada beberapa ini. Yang paling banyak di mahasiswa S2. Ya, bisa juga kita ketik sendiri. Jadi kita buka ini, ya kita klik referensi baru, kemudian kita bisa judul apa, nama penulisnya siapa buku itu, kemudian tahunnya tahun berapa, judul bukunya apa. Ya, kalau dia judul buku biasa, kalau buku ada autornya, penulisnya, ada tahunnya, ada judul buku, penerbit, dan kota terbit. 5 ini paling tidak yang harus ada. Ya, ini bisa dimasukkan semua ini kalau buku. Nah, nanti kita buka sebentar. Tahun, ada autornya, ada nama jurnalnya. Kalau tidak ada, bisa kita buka jurnalnya, baru kita ketik ulang. Nah, saya kira saya bisa ke EndNote, ya. Ya, ini EndNote-nya. Ini ada brownies, ada biskuit, ada artikel 2020. Nah, ini referensinya 35. Saya terakhir kemarin ya, 35 artikel. Ya, kalau bisa dilihat di sini, ya tidak ada bahasa Indonesianya berapa lah, hanya ya. Artinya orang bilang Pak Jarno hebat juga bahasa Inggrisnya, padahal dia tahu. Tapi saya kira ya, tetap kita belajar, ya. Tadi saya sampaikan contoh saja satu, bagaimana membuat referensi baru. Ini kita klik, ada new reference, ya. Ini kita tinggal pilih apa yang kita mau masukkan. Kalau buku ya kita klik buku. Ya, ini autornya, siapa penulis bukunya, kemudian tahunnya, kemudian judulnya, penerbitnya siapa, kemudian kotanya. Misalnya buku saya, ya begini-begini ada buku juga. Yang lain nggak usah diisi, ya. Kemudian kita klik ini, ya sudah ada di sini. Kemaluan Musakung 2019, Labusian dan solusi tekanan darah. Ya, sekarang kita langsung bagaimana memasukkan referensi dalam daftar pustaka.
Misalnya saya buka file. Jadi begini, saya biasanya itu, dan saya pernah dengar bisa. Jadi misalnya ada tulisan artikel kita dapat berbahasa Inggris, kita copy tulisannya itu. Tadi Pak, saya masukkan di sini. Tinggal saya lihat tulisannya bagaimana. Kalau acak-acakan bisa saya rubah. Itu namanya paraphrase. Tapi ada juga aplikasi Endnote ini untuk memparaphrase. Ya, saya sampai hari ini tidak tahu paraphrase itu katanya kata kuncinya itu tidak boleh berubah, tapi kalimatnya bisa berubah. Itu paraphrase. Oke, misalnya ini tulisannya bla bla bla, kemudian bagaimana cara memasukkan di Endnote. Ini kebetulan sudah ada Endnote-nya sini. Nah, tinggal kita klik yang tadi, kita buka Endnote, kita sorot di sini. Jadi ini jam 1. Kemudian kita klik Endnote, kemudian insert citizen, kemudian insert selected citizen. Nah, langsung sudah. Saku langsung dia balik sendiri. Kebetulan tadi Saku saya tulis tidak pakai huruf besar depannya, seharusnya tadi. Ini kalau kita mengetik. Bagaimana kalau sudah ada tulisannya orang? Nah, itu. Biasa saya kasih begini mahasiswa, kalau misalnya Anda mau nulis tulisannya di publish nasional, kalau bisa tulisannya Anda ambil dari tulisannya orang yang jurnal atau tulisan yang berbahasa Inggris. Kemudian Anda translate Google atau kalau bisa translate sendiri, kemudian masukkan di tulisan kita. Kalau kita mau publish nasional, pasti kita jauh dari plagiat, dari similarity-nya, dari kesamaannya. Jauh, biasanya nilainya tidak jauh dari 30% atau 25%. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau mau kita Inggriskan, jangan ambil banyak-banyak jurnal Inggris. Maksudnya bukan jurnalnya, kalimatnya. Kan biasa kita juga pusing dengan bikin kalimat, kecuali kita wartawan, bikin kalimat itu bagus. Tapi biasanya kita mengopi kalimatnya orang. Mengopi jurnalnya orang, kalimatnya orang. Tambah satu lagi situasi sini. Nah, tinggal biasanya saya copy begini. Saya copy. Saya copy. Tulisan saya sepotong ini saya copy atau tulisan awal biasa saya copy. Jadi ada di sini kata kunci kan? Dalam paragraf, dalam kalimat ini ada kata kunci di sini. Jadi saya copy. Ya. Kemudian saya tutup lagi. Ya. Kemudian biasa yang paling jauh saya klik yang sejak 2017. Tapi biasa saya duluan dulu ini. Artikel yang ada 2021. Ya ini. Nah, kemudian saya ulang-ulang tulisan. Ya. Nah, ini. Jadi ini tulisan saya ini coba bahwa tidak ada tulisan saya yang saya copy tadi mirip, tidak ada satupun yang mirip. Tidak ada yang mirip. Kalau ada yang mirip, biasa muncul di sini tulisan tebal. Yang mirip ini cuma ini, pre-diabetes. Ini yang mirip. Tapi dalam kalimat itu tidak yang mirip. Ini, mohon maaf Pak, saya tulis. Saya klik Endnote. Saya klik Endnote. Jadi yang bagus. Ya, sudah ada muncul. Ya, nantinya. Jadi pustakanya biar banyak di situ. Ini tahunnya, ini judulnya, ini nama jurnalnya antioksidan, kemudian volume nomor 10, volume 10 nomor 8, ini halaman. Nah, ini halamannya kurang. Kalau halamannya kurang begini berarti kita klik jurnalnya, baru kita lihat halaman yang aslinya berapa. Tinggal kita tambahkan, ya. Ya.
Oke, selanjutnya, tadi gaya selingkuh. Kita lihat gaya selingkuhnya menggunakan apa. Tinggal kita pilih sini ya. Yang umum kita bukan kita barangkali. Kalau saya di sains, di kimia pakai apa ya? Style apa ini ya? Ekstraktor pakai apa? Jangka pakai apa? Kalau misalnya kita ganti font cover, nah kita lihat saja. Nah dia pakai numerik, pakai nomor. Nah, jadi kita tinggal lihat jurnalnya. Kita buka jurnalnya. Kita buka jurnalnya, dia menggunakan paling utama yang ini, kita daftar pustaka yang paling utama yang kita lihat ini dulu. Nah ini dulu, baru menuju ke sistematikanya yang disebut dengan gaya selingkuh. Ya biasa yang umum itu tadi sudah dijelaskan Pak Rahim, introduction-nya, pendahuluannya, metode dan bahannya, kemudian hasil. Nah, hasil dan pembahasan ini yang perlu diperhatikan. Ada yang menggabungkan hasil dengan pembahasan, kemudian ada yang memisahkan hasil, ada juga yang memisahkan hasil kemudian dengan pembahasannya, diskusinya dengan resapnya. Itu biasa ada. Di situ yang kita perhatikan, apakah dia gabung atau tidak. Kemudian juga bagaimana menampilkan gambar, itu yang jadi perhatian terakhir. Tapi perhatian yang pertama buat kita adalah ini citasinya. Dia menggunakan apa? Tapi kalau misalnya jurnal itu tidak menggunakan font cover, kemudian kita titipkan font cover, belum sampai ke reviewnya langsung dia bilang, I am sorry, style kami, dia bilang. Langsung dikeluarkan. Malu-malu lah kita mau kirim ulang kalau sudah kata-kata begitu. Apalagi langsung dia bilang, bahasanya mistik. kita langsung luar biasa mistik, kita punya kalimat bahasa Inggrisnya, dia bilang bahasa Inggris Anda adalah mistik. Kayak orang di Wintira tadi kita punya kalimat, dia bilang langsung malu-malu kita kirim ulang, tapi tidak usah pindah ke tempat lain, tidak usah khawatir. Tapi saya belum punya pengalaman begitu yang ada kata-kata mistik itu. Alhamdulillah jurnal saya belum pernah ada mistik. Ya walaupun baru sedikit, ya Scopus baru 6, artikel internasional baru 3, hari 9 lah. Nah, saya berharap kita semua ini jadi dosen, duluan yang kita perhatikan yang ini. Kalau muncul citasinya 2015, langsung bilang dengan pasti itu tulisannya orang, pasti skripnya orang yang ambil ini. Ya, yakin saja. Kalau dan saya sering terjadi itu, saya buka sendiri. Saya langsung saya buka sekolah. Saya klik di sini nama judulnya. Misalnya faktor yang mempengaruhi kejadian maaf ya karena contoh ini kesehatan masyarakat, karena saya banyak kesehatan atau begini, analisis kandungan zat besi pada bayam. Saya klik analisis kandungan besi pada bayam. Biasa saya belum klik di sini, saya ketik di Google biasa dulu, langsung muncul itu skripsi itu. Nah, baru saya buka satu-satu. Nah, kalau sudah ada paragrafnya sama, ke bawah itu sama. Nah, makanya mohon maaf, jangan menerapkan similarity pada skripsi. Mahasiswa S1 apalagi. Tidak akan ujian-ujian kasihan itu mahasiswa. Tidak ujian pasti. Kenapa? Karena daftar pustaka saja dia anggap mirip. Karena memang mirip. Masa daftar pustaka mau dirubah judulnya? Tidak mungkin kan? Nah itu yang jadi masalah buat kita. Oleh karena itu biasanya yang saya dengar kalau di rektorat itu, kalau artikel kita misalnya di atas 25% kemiripannya, biasanya tim penilai di rektorat itu menurut informasi dari Pak Prof. Daud, dilihat lagi dia punya hasil dan pembahasan. Nah, di situ kata kuncinya, kalau hasil dan pembahasannya di atas 25%, maka betul-betul itu jurnal tidak dipakai. Bab tinjauan pustaka semua warna, semua pasti warna. Kenapa? Karena tinjauan pustaka semua dia copy. Nah, ada caranya saya bilang. Ini rahasia tapi saya tidak sampaikan di slide. Ya kalau sudah terjadi seperti itu, ada caranya. Tapi ini kerja keras. Caranya gimana? Setiap paragraf diperhatikan. Itu dari saya, sudah bergabung Pak Romi. Pak Romi, Assalamualaikum. Gunakan adalah mendelay. Biarlah saya yang sudah terlanjur EndNote, saya gunakan terus EndNote. Nanti kalau ya mudah-mudahan tidak kenapa-kenapa EndNote yang saya gunakan. Dan saya kira cuma itu masalahnya berbayar. Yang kalau mau mulai awal, tapi kalau mendelay tidak berbayar, bisa kita gratis untuk mendownloadnya.
Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ya ada hal yang kurang berkenan atau melebihkan sesuatu yang menurut saya tidak lebih. Kalau memang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.